Kisah nyata seseorang diganggu oleh makhluk halus di Villa Green Apple. Sumber dari cerita striphantu.com. Kisah dari seseorang pemuda yang bernama Muhjat, sekarang lagi kuliah di salah satu kampus di Tangerang. Dia punya cerita misteri yang gak pernah bisa dia lupakan. Cerita ini dialami oleh pemuda itu dan kakaknya beserta teman-teman kakaknya di pertengahan tahun 2010. Waktu itu lagi musim liburan. Kakaknya dan teman-temannya memutuskan buat liburan ke daerah dekat puncak, tepatnya di Kabupaten Cianjur. Di situ teman ayahnya punya villa yang boleh dipakai oleh keluarganya. Gambaran keadaan di sekitar villa punya teman ayahnya yang terletak di Green Apple. Villa itu sepi karena khusus untuk pribadi dan tidak disewakan. Masuk ke dalam dan dekat tebing tidak ada pedagang, jauh dari jalan raya. Mereka semua jalan dari rumah jam 17.00 dan sampai di puncak sekitar jam 22.00. Mereka langsung masuk ke gerbang utama Villa Green Apple. Mereka gak ngerasa ada yang aneh pas mereka menuju villanya. Mereka melewati banyak banget villa kosong yang ditinggal pemiliknya karena kerja di Jakarta. Lampu penerangan jalan juga mati. Akhirnya mereka sampai di villa teman ayah mereka yang luas banget. Villanya ada 3 lantai dan 11 kamar tidur. Sebelum masuk ke dalam rumah ada semacam lapangan basket dan taman yang sudah gak terawat banget. Mereka memilih semua kumpul di lantai 1 yang ada 4 kamar. Mereka semua langsung tidur. Cowok ada 3 dan cewek ada 3. Kamarnya dibagi 2, cowok dekat taman dan cewek dekat kamar mandi utama, dan ada penunggu villa tapi dia ada di depan rumah. Hari pertama gak ada yang seram, mereka masih biasa saja. Setelah pagi, mereka semua seperti biasa makan, mandi, lalu mereka main di sekitar danau yang gak jauh dari villa. Di dekat danau ada air terjun, lapangan basket, tempat untuk santai. Mereka semua seperti biasa main naik perahu keliling danau hingga sore. Yang namanya jalan-jalan pasti foto-fotokan. Waktu itu kakaknya dan teman-temannya Nur, Novi, Ara, Sakir, dan mereka gantian naik perahu buat difoto dari atas air terjun. Hingga waktu kakaknya, Novi, dan Ara naik perahu, ada yang aneh dengan hasil foto di mana Novi berubah menjadi sosok yang gak dikenal berwujud wanita berbaju putih yang rambutnya panjang. Akhirnya mereka semua langsung menghapus foto itu dan balik ke villa. Pas kejadian foto itu jam 8 bakar-bakar ayam di sekitar taman yang ada kolam ikan. Pas bakar-bakar ada kejadian aneh lagi, yaitu ayam yang mereka bakar tiba-tiba tinggal separuh, padahal mereka belum ada yang makan. Dari situ mereka semua lari ke kamar cowok. Mereka kumpul satu kasur dan teman kakaknya yang namanya Sekir merekam sekitar villa. Dan waktu mereka putar video, ternyata kasur mereka sudah dikelilingin kuntilanak dengan muka rata semua. Dan waktu video dihapus, tiba-tiba Novi kesurupan. Dia teriak-teriak. Mereka semua tambah ketakutan. Dia teriak minta ke danau. Karena sudah malam dan sepi gak ada yang berani, mereka manggil-manggil penjaga villa, tapi semua sepi dan sunyi. Akhirnya mereka turutin untuk balik ke villa. Waktu di depan pintu, Ara bengaru Yasin, tapi Novi malah ketawa cekikikan. Dia ngomong, "Ini ngapain taruh Yasin, mau ngusir gu? Saya gak takut ama gituan, lu pindahin gak itu. Jangan sampai."
Ih, mereka semua tambah ketakutan. Akhirnya mereka ambil Yasin dan langsung menuju danau. Sebelum turun mereka harus lewatin taman dan pos satpam. Waktu mereka di taman, mereka semua lihat kuntilanak kumpul di situ. Mereka semua lari ke pos satpam. Di situ ada penjaga villa, mereka panggil-panggil tapi mereka tidur nyenyak banget. Akhirnya mereka semua menuju danau. Dan waktu mereka sampai di danau, mereka semua kesurupan bergantian hingga mereka semua sadar waktu adzan subuh. Mereka semua langsung balik ke villa mandi, sholat dan beres-beres untuk pulang. Waktu mereka makan, penjaga villa tanya mereka semalam pada kemana. Mamang cariin di kamar kok gak ada. Mereka semua kaget dan penjaga villa semalam tidak mendengar keributan sedikit pun. Penjaga villa mereka baru cerita kalau di danau itu pernah ada yang meninggal dan kalau mau apa-apa harus permisi dulu. Akhirnya mereka sampai di Jakarta. Mereka langsung ke orang pintar dan mereka semua diurut di bagian jempol kaki. Terus orang pintarnya bilang mereka diikutin. Mereka dibacain ayat-ayat Al-Quran dan mereka semua muntah darah bercampur daging ati, ayam mentah dan benang. Kesimpulan dari kisah tersebut adalah selalu permisi dimanapun dan kapanpun. Karena di setiap tempat ada makhluk yang tidak terlihat, maka dari itu kita harus sopan santun dimanapun dan kapanpun berada. Percaya dan tidak percaya, tetap kita harus selalu jaga diri agar terhindar dari kejadian-kejadian janggal. Terima kasih sudah menonton video channel kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.